mempercayakan saya untuk memandu acara ini sampai selesai ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum, selamat datang buat CEO KIS, founder KIS, leader-leader KIS dan tentu buat pejuang-pejuang ikhtiar umroh. Jazakumullah khairan kasiron atas kehadirannya ya. Oke Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, Anda sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena mungkin ya orang di luar sana teman-teman kita mungkin ada yang jalan-jalan, ada yang mungkin nonton TV, ada yang mungkin di warung kopi dan sebagainya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu memutuskan untuk hadir di ruang Zoom malam hari ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan betul-betul Anda sangat beruntung dan ucapkan terima kasih kepada undangan Anda. Kenapa? Karena insya Allah ya materi yang akan disampaikan malam hari ini adalah sebuah materi yang bisa mewujudkan impian buat Bapak Ibu, mungkin impian buat orang-orang yang Anda cintai, orang tua Bapak Ibu atau hari ini keluarga Bapak Ibu untuk segera ke Baitullah. Ya, amin ya. Makanya saya harapkan Bapak Ibu nanti ikutin Zoom malam hari ini dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum kita mulai acara malam hari ini supaya betul-betul acara malam hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan menjadi amal soleh, kita buka acara malam hari ini dengan Bismillah ya Bapak Ibu setelah hitungan ketiga ya. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Setelah hitungan ketiga nanti kita bareng-bareng ngomong basmalah ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum saya mulai acara malam hari ini, Bapak Ibu saya minta tolong untuk Bapak Ibu hari ini absen ya, ketik nama, kota dan pengundang Bapak Ibu di kolom chat ya. Jadi sekali lagi saya minta tolong pada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, ketik ya nama, kota dan pengundang Bapak Ibu di kolom chat ya untuk absen ya. Sebelum saya hari ini memulai acara malam hari ini ya, mengundang pemateri malam hari ini. Oke, siap ya. Luar biasa ya. Insya Allah yang hari ini absen saya doakan tahun ini bisa segera berangkat ke Baitullah. Amin ya. Oke, sebelum saya undang pemateri malam hari ini, ya sekali lagi Anda beruntung karena pemateri malam hari ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah untuk itu makanya saya ingin hari ini Anda siap dulu. Ya, saya minta kerjasamanya bagi siapapun hari ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya hadir pada acara Zoom malam hari ini, tolong ketik Bismillah siap bagi yang benar-benar tahun ini ya pingin berangkat ke Baitullah, pingin umroh ke Baitullah. Ya, saya minta tolong ketik di kolom chat ya, Bismillah siap. Ketik Bismillah siap dan kita doakan, kita semua akan berdoa siapapun yang ketik di kolom chat Bismillah siap ya tahun ini bisa berangkat umroh bersama-sama ya dengan kita semuanya bahkan bisa mengumrohkan keluarga tercinta orang tua istri atau putra putri Bapak Ibu ya oke luar biasa ya Bismillah siap ayo yang lain silakan ketik Bismillah siap ya semuanya akan mendoakan Bapak Ibu untuk segera bisa ke Baitullah. Oh luar biasa Pak Ramdan Bismillah siap tahun ini berangkat umroh luar biasa. Ya, amin amin ya. Kita doakan buat teman-teman semuanya yang ngetik di kolom chat. Insya Allah tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa berangkat umrah ke Baitullah. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hari ini kerjasamanya ngetik di kolom chat. Bismillah siap. Oke, saya akan mengundang pemateri malam hari ini. Beliau sangat luar biasa, seorang trainer, inspirator, pengusaha hebat Bapak Ibu dan tentu beliau juga sebagai pejuang Baitullah pejuang ikhtiar umroh dan makanya sekali lagi siapkan hati pikiran Bapak Ibu hanya di ruang Zoom nggak usah mikir yang lain-lain pusatkan hati pikiran Bapak Ibu hati Bapak Ibu hanya di ruang Zoom siapa tahu sekali lagi Zoom malam hari ini adalah eh, jawaban atas doa-doa Bapak Ibu selama ini ya siap ya oke kita undang pembicara malam hari ini Pak Mukhtar Rusda dari Kediri. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Rusda. Monggo Pak. Siap-siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam kenal Pak. Dari Blura ya. Siap, Insya Allah nanti siap saya Pak. pulang apa ke Jepara tak mampir Blura nih. Masya Oke, Allah. monggo Pak. Wah, jasa lokasi Ron. Min.
Siap, Ya, baik. silakan. Eh, baik, saya sambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi eh, wabarakatuh. Robi Sohli Sodri wa Yasri Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Eh, Terima kasih teman-teman semuanya, Pak Mustafa dan semua founder KIS Berdaya telah memberikan kesempatan pada kami untuk hari ini memandu, sharing, berbagi bagaimana kita benar-benar mendapatkan impian kita, benar-benar menuju dengan cara cerdas menuju ke Baitullah. Tidak hanya itu, bagaimana kita bisa mengajak saudara kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan seluruh masyarakat Muslim bisa pergi ke Baitullah walaupun sekali seumur hidup. Nah, banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu semuanya tantangan yang kita hadapi selama ini ya. Banyak orang pengen kalau diomongin pengen berangkat umroh ke Baitullah. Tapi nyatanya keinginan itu hanya sebatas keinginan tanpa adanya benar-benar sesuatu tindakan yang nyata. Nah, kita hari ini dengan KIS Berdaya, komunitas ini bersama-sama bahu-membahu bagaimana kita selalu mengajak kepada rekan, sahabat, dan lain sebagainya, minimal sekali seumur hidup. Kalaupun tidak seumur hidup, bahkan sekali mati, insya Allah bisa berangkat ke Baitullah. Ini luar biasa sekali. Ini sebuah langkah kecil yang kita memulainya, ini akan menjadi langkah yang luar biasa. Apapun pertama kita mulaikan dengan niat yang diazamkan, nanti kita benar-benar kita bisa berangkat ke Baitullah. Banyak yang sudah merasakan, banyak sudah mendapatkan bagaimana ternyata ke Baitullah itu bukan karena apa asbab daripada kita punya uang, bahkan orang punya uang pun tidak bisa berangkat ke Baitullah. Dan orang yang tidak punya uang karena keinginan kuat dan berazam dengan melakukan niat itu tadi diiringi dengan melakukan langkah kecil, alhamdulillah mereka bisa pergi ke Baitullah. Itu pun yang saya rasakan beberapa tahun yang lalu saya bisa berangkat umroh, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini tidak bisa karena uang, ternyata kita bisa berangkat ke Baitullah. Nah, kenapa sih teman-teman semuanya kita harus benar-benar bisa berangkat ke Baitullah? Yang pertama, ini merupakan rukun Islam. Jadi kalau rukun iman kita apa itu istilahnya rukun sholat dan lain sebagainya, kita mengerjakan sholat harus penuh semuanya, semua syarat dan rukunnya kita penuhi. Berarti kalau tidak terpenuhi kita tidak sah. Sebenarnya rukun Islam ya sebagian dari salah satunya adalah pergi ke Baitullah dengan baik umroh maupun haji. Ini juga harus kita penuhi sebenarnya. Tapi kebanyakan masyarakat kita kan kita kurang mampu. Saya kan nggak mampu. Saya secara finansial tidak bisa. Tapi ternyata mereka punya motor, punya mobil dan lain sebagainya, walaupun dengan kreditan. Benar apa benar? Nah, ini yang terjadi. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan dengan ikhtiar ke Baitullah? Nah, ini yang harus dilakukan. Padahal kita tahu sebenarnya dengan berangkat ke Baitullah itu merupakan penuh pahala dan penuh ampunan di sana. Seluruh dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya akan ditingkatkan. Pahalanya ketika kita sholat di Baitullah itu 100.000 kali lipat akan ditingkatkan, dan 1.000 kali lipat di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat mustajab di Masjidil Haram sana. Ini sesuatu hal yang mana kita tidak mungkin bisa dapat di tempat kita, tidak bisa kita dapatkan beribadah di tempat-tempat lain hanya dengan melakukan ibadah seperti itu. Jadi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan kita benar-benar mari kita azamkan untuk ke Baitullah. Nah, kenapa harus beribadah umroh? Karena ternyata faktanya ini yang terjadi di lapangan, yang terjadi di Indonesia hari ini, semakin tahun, semakin lama masa tunggu daripada ibadah haji. Semua orang pasti ingin berangkat haji, tapi kenyataannya ada beberapa daerah masa tunggunya bisa sampai 50 tahun.
40 tahun, 30 tahun. Bayangkan seandainya kita usia 40 tahun, 50 tahun baru mendaftar untuk mengambil porsi haji. 30 tahun lagi, 40 bahkan 50 tahun, usia 100 tahun baru berangkat. Iya kalau nyampe 100 tahun. Kalau kurang daripada itu. Nah, ini makanya kenapa kita harus mengiringi pertama kali niatkan dengan ke Baitullah terlebih dahulu, walaupun dengan umroh sebelum haji. Umroh dulu, umroh baru haji. Nah, di sini eh, berdasarkan masa tunggu itu sangat lama sekali, dan ini kabar terbaru dari negara Arab Saudi menyatakan bahwa akan membatasi jemaah Indonesia untuk pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji di usia kurang lebih sekitar 70 tahun. Bayangkan nih kalau seandainya kita baru mulai nih umur 30, umur 40, 30 tahun lagi sudah di atas 70. Sayang sekali kalau kita tidak bisa berangkat umroh. Nah, mari sekarang kita mulai dengan mengazamkan diri kita hari ini dengan berikhtiar umroh. Kita mulai dengan niat itu kita azamkan, yang insya Allah itu akan menjadi nyata. Dan hari ini program itu kita sudah ada yang mewadahi bersama dengan program KIS Berdaya, yang membuka bersama Asiki membuka program namanya Ikhtiar Umroh Pro. Kenapa Pro? Ini sangat luar biasa, nanti akan saya ceritakan. Ini adalah sebuah komunitas yang sudah berbadan hukum dan mana diberi keluasaan, diberi hak untuk memasarkan program ikhtiar umroh ini dengan berpartner pada perusahaan yang sudah sangat luar biasa, sudah teruji dan terbukti kehebatannya perusahaan ini. Ini tunjukkan ini ada piagam penghargaan dan sebagainya dari ASKI. Nah, bagaimana dengan berikhtiar umroh ini? Seapapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan, yang pasti harus legal. Jangan mengikuti perusahaan yang ilegal. Nah, tahu-tahu kita nabung setelah itu hilang. Dan insya Allah alhamdulillah program daripada ASKI ini adalah dimulai tahun 2014, hari ini sudah mendapatkan izin OJK. Bahkan program kita ikhtiar umroh ini juga sudah mendapatkan izin dari OJK tertanggal kurang lebih tahun 2021 kemarin. Nah, ini kenapa insya Allah aman sekali untuk kita lakukan. Nah, dengan adanya itu jangan nggak ada keraguan lagi di antara kita. Nah, sesuai pertama ketika sudah sesuai dengan syariah, ketika aman dan terpercaya. Karena apa? Perusahaan ini didirikan oleh anak perusahaan daripada sebuah perusahaan yang sudah luar biasa. Jadi dari BMT UGT Nusantara Sidogiri, yang mana hari ini merupakan BMT terbesar tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Nah, ini ASKI didirikan juga orang-orang yang luar biasa. Di sini ada Bapak Kiai Mahfud Ali Zen. Beliau ini adalah pendiri daripada BMT UGT Nusantara Sidogiri. Dan ada Pak Safi Antonio. Beliau ini adalah seorang pakar syariah Indonesia terbaik. Ada juga Pak Kiai Khalil Nafis. Beliau ketua MUI, itu menjadi Dewan Syariahnya. Ada Pak Abdul Majid. Dan ada beberapa yang lain, semua adalah tokoh-tokoh nasional yang bergerak di bidang syariah. Nah, dan alhamdulillahnya kita sudah banyak mendapatkan penghargaan. Tahun 2024 kemarin perusahaan sudah memberikan santunan kepada jemaah yang menabung dan mereka meninggal dunia telah menabung kurang lebih sekitar 23,8 miliar untuk kurang lebih sekitar 4.017 jemaah. Ini sangat luar biasa sekali. Dengan gotong meroyong kita lakukan dengan konsep tahun, saling tolong menolong, saling membantu. Alhamdulillah kita sudah meringankan beban daripada orang-orang yang istilahnya harusnya menerima manfaat dari situ. Dan alhamdulillah tahun kemarin juga kita luar biasa. Jadi insya Allah
kita berada pada sebuah perusahaan yang pas, yang tepat, dan insya Allah amanah. Nah, kantor pusat ASKI berada di Bogor, di sana, dan kita insya Allah bisa kemana-mana. Sekarang sudah mulai ada tumbuh kantor-kantor cabang ada di mana-mana. Next, Pak. Teman-teman semuanya, ini sangat luar biasanya ketika kita berada pada bisnis ini. Nah, kita saat ini tergabung pada komunitas KIS Berdaya. Komunitas KIS Berdaya ini merupakan adalah wadah untuk kita untuk menjadikan ikhtiar umroh ini dikenal oleh masyarakat luas. Nah, ini ada video dari sambutan yang Ustadz kan disampaikan sangat oleh tahu persis bagaimana ASKI melakukan Pak Kiai operasional Khalil terhadap Nafis. satu Nah, produk mungkin ini ya, bisa ikhtiar kita umroh. dengarkan Dalam pandangan sebentar. Ustadz sendiri sebagai ketua MUI melihat operasional dari ikhtiar umroh asuransi syariah bagaimana, Ustadz? Pertama, saya tanpa melihat pun udah yakin sesuai syariah. Wis, yakin. Ya. Kenapa yakin? Karena perusahaannya sudah namanya syariah. Ketika namanya syariah, dia sudah dapat penilaian dari legalitasnya. Kemudian penilaian kesyariahannya. Dari mana? Saat izin di OJK pasti ditanya. Iya. Produknya apa? Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu adalah orang yang punya ahli ke bidang syariah dan bidang asuransi. Kemudian dia pasti melakukan koreksi terhadap produk dari akad-akad ini. Jadi pasti diteliti dulu, lalu dia signing. Nah, signing baru dibawa ke OJK. Nah, teman-teman semuanya udah lihat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Khalil, bagaimana ASKI ini benar-benar secara syariahnya sudah teruji, kita sudah diawasi oleh OJK, juga diawasi oleh Dewan Syariah, dan juga beliau Pak Kiai Khalil adalah salah satu daripada ketua MUI hari ini. Ini sangat luar biasa. Nah, kenapa kita harus menabung? Ya, ketika semuanya, ketika kita punya keinginan kita mampu dan kita perlu, pasti kita akan beli karena kita punya uang. Nah, setelahnya kalau kita mampu, nggak perlu, kadang mungkin kita masih pikir-pikir untuk itu. Tapi ketika nggak mampu dan wajib, kita harus benar-benar menabung. Nggak mampu, nggak perlu, dilarang maksa ya. Nah, jadi seperti itu. Artinya apa? Kita harus memulai terlebih dahulu. Kita harus memulai dari walaupun itu dengan langkah kecil yang harus kita lakukan. Seperti itu. Dengan mulai langkah kecil ini, insya Allah akan menjadi wasilah kita untuk benar-benar menjadi daya tarik untuk benar-benar kita bisa berangkat ke Baitullah. Next. Nah, hari ini kita perkenalkan namanya Ikhtiar Umroh Pro. Ini kita dengan konsep bertahun, kita mulai nabungnya dengan memulai dengan 1 juta rupiah. Apa yang kita dapatkan dengan 1 juta rupiah ini? Nah, yang pertama, nanti sudah langsung mendapatkan porsi umroh senilai 1 juta rupiah. Terus itu juga langsung sudah termasuk tabungan pertama senilai 300.000 rupiah. Kita juga nanti dapat virtual account, kita dapat nanti website, web replika, dan lain sebagainya akan kita dapatkan. Dan yang lebih menariknya, yang ini tidak kita miliki ketika menabung di luaran sana, kita ada proteksi jiwa yang diberikan oleh ASKI, yang mana ketika dalam masa proses menabung ini terjadi resiko pada diri kita atau pada jamaah, nanti ASKI akan memproteksi jiwa kita dengan memberikan santunan kepada jamaah yang meninggal. Yang mana ketika meninggal dunia secara meninggal karena sakit, meninggal biasa, akan diberikan santunan senilai 60 juta rupiah. Dan nanti ketika ada terjadi risiko meninggal karena kecelakaan itu 120 juta rupiah. Yang mana itu nanti akan dicairkan oleh ASKI. Pertama kali kita gunakan untuk memberangkatkan keluarganya, ahli warisnya berangkat umroh, terus badal umroh bagi jamaah tersebut. Plus
nanti tabungannya akan tetap dikembalikan. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, tidak kita temukan ketika kita nabung di bank-bank konvensional atau dimanapun. Ini hanya kita bisa dapatkan ketika nabungnya di BSI Syariah yang bekerja sama dengan ASKI. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, nantinya insya Allah kita tidak ada potongan, tidak ada biaya-biaya lain yang harus kita keluarkan. Jadi benar-benar utuh untuk bagaimana benar-benar kita nikmati. Nanti dengan virtual account kita, nanti di aplikasi Ikhtiar Umroh, nanti kita bisa lihat. Berarti seperti halnya kayak aplikasi perbankan pada umumnya, kayak Brimo, kayak MyBCA, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat nih, kapan saya nabungnya bagaimana, dan kapan akan terpenuhi masanya kita untuk menabung ini bisa berangkat umroh. Nah, dari sini kontribusinya setelah itu bulan berikutnya atau katakanlah nabung berikutnya, nanti kita bisa menabung Rp300.000. Nah, berarti kalau nabungnya 3 per hari Rp10.000, insya Allah lah tidak ada yang tidak mampu. Semua orang bisa. Ya, kita seumpamanya aja seorang orang tua, kita punya anak lagi yang SMP, kita kasih uang saku Rp10.000. Ya, nanti dibentukkan dalam bentuk celengan, kita maksudnya 10.000 genep 30 hari, nanti ditabung. Ditabung kurang lebih insya Allah selama nabungnya 120 bulan, kurang lebih 10 tahun baru berangkat, kita nanti terkumpul 36 juta bisa berangkat umroh. Mas kok lama banget 10 tahun, kelamaan, keburu tua, keburu kangennya sudah mentok nih. Ya kalau pengen cepet, kita kasih tahu Rp10.000 sehari, tapi 2,5 tahun bisa berangkat umroh. Jadi jangan keburu keluar ya. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana caranya. Bagaimana hanya dengan Rp10.000 sehari, tetapi 2,5 tahun kita sudah berangkat umroh dari tabungan kita. Nah, nantinya ini manfaatnya nanti yang saya sampaikan ketika kita punya manfaat kan, manfaat ini nanti ada mulai bulan kedua, bulan ketiga, dan setelah kita terima full setelah di atas bulan ke-6 kita akan terima. Jadi secara konsisten mari kita nabung. Nah, seperti itu. Next, Pak. Nah, proteksi ini nanti akan kita terima langsung. Jadi kadangkala ada beberapa case saudara-saudara kita, ada keluarganya ketika ikut program Ikhtiar Umroh ini, kita tidak tahu, keluarganya tidak tahu, tapi alhamdulillah komunitasnya tahu. Kemarin yang diuruskan tidak harus diurusi oleh keluarganya. Kita sendiri sebagai mitranya, kita bisa membantu pengurusan, nanti akan kita tinggal berikan kepada ahli warisnya. Dan ini sudah terbukti, alhamdulillah. Sudah itu istilahnya benar-benar komunitas ini saling membantu, saling berdaya. Next. Next, Pak. Nah, ini jadi kita perlu kasih tahu tabungan Rp300.000 nanti kita secara potensialnya di sini. Nanti yang memang karena kita ini ada proteksi jiwanya, nanti di awal-awal ini kayaknya tidak penuh dalam bentuk tabungan. Jadi tabungannya itu di tahun pertama atau 12 kali tabungan pertama, ini jumlahnya untuk tabungannya 110. Nah, nanti untuk yang 125 kemana, Mas? 125 ini ke perusahaan, untuk investasi, dan untuk ujroh kepada yang diberikan, kepada yang berhak. Terus nanti ada untuk tabaruk tahunnya, nanti kurang lebih Rp65.000. Ini di tahun pertama. Tapi setelah tahun kedua berikutnya, nanti untuk yang 125 juta ke perusahaan itu sudah dihapus, nanti itu akan menambah daripada tabungan kita menjadi 235. Yang 65 untuk tabaruk ini akan tetap, karena ini akan digunakan untuk gotong royong. Tapi dalam masa akhirnya nanti, entah itu katakanlah 2,5 tahun kita berangkat atau 10 tahun, tetap nilainya 36 juta. Jadi seperti itu. Insya Allah jangan khawatir, karena ini itu benar-benar ada proteksinya, karena ini benar-benar diawasi, jangan, nggak usah khawatir. Artinya apa? Yang kita ketika kita
mendapatkan manfaat yang kita ketika join Ikhtiar Umroh Pro ini, pertama dengan ini yang pertama kita akan mendapatkan santunan, yaitu badal umroh senilai 60 juta. Nah, setelah itu dapat virtual account. Kita dapat juga yang lainnya. Kita dapat website, ya. Kita juga dapat virtual account-nya kita langsung aplikasi. Dan banyak lagi yang kita dapatkan, sehingga kalau seandainya ini di total lebih daripada 60 juta rupiah. Hanya dengan mengeluarkan 1 juta rupiah. Insya Allah tidak akan rugi. 1 juta rupiah anggap saja hilang, itu tidak akan membuat kita miskin. Tapi dengan memulai 1 juta rupiah, insya Allah tahun pertama bisa berangkat umroh, tahun kedua bisa berangkat haji, dan insya Allah tahun ketiga bebas finansial. Dan bahkan kita nanti dapat banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, insya Allah ini bisa percepatan umroh. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya memutuskan untuk ikut percepatan kita di program ini, insya Allah satu kepastian, dua pilihan. Kepastiannya pasti berangkat umroh. Ketika kita menabung, kita lunas akan berangkat umroh. Ketika masa nabung akhirnya terjadi resiko, insya Allah akan tetap berangkat umroh. Ini adalah suatu kepastian. Yang kedua, dua pilihan, mau aktif, katakanlah mengerjakan mensyiarkan program ini, insya Allah juga tetap ada. Pasif pun hanya dengan nabung, insya Allah juga akan bisa untuk ke Baitullah. Ini sangat luar biasa daripada program ini. Jadi orang pasif pun kadang-kala nanti tinggal ajak keluarga dan lain sebagainya, jadinya aktif dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan yang saya sampaikan bagaimana hanya dengan 10.000 rupiah sehari kita 2,5 tahun dari tabungan bisa berangkat umroh. Nah, jadi di dalam program ini kita tidak seperti program-program yang pada umumnya. Apa itu ada yang mengatakan, Mas ini MLM ya? Ini berarti apa itu istilahnya yang ngajak-ngajak itu loh, ini perusahaan MLM, jaringan dan sebagainya seperti itu. Ya, kalau semua katakanlah orang yang jualan, orang yang ngajak dan sebagainya itu adalah MLM, berarti orang yang ngajak apa itu istilah ke masjid dan sebagainya itu MLM. Atau katakanlah orang yang apa itu menjualan seperti itu, sales dan sebagainya, apakah itu orang MLM? Tidak semuanya. Jadi kita ini di sini bahkan apalagi di program kita ini kita tidak menjual apapun, kita tidak menjual kepada siapapun barang apapun, tapi kita membantu, tapi kita memberikan syiar bagaimana semua muslim bisa berangkat ke Baitullah. Nah, ini sangat mulia. Insya Allah dengan kita benar-benar niatkan setiap kita pergi, setiap kita menemui silaturahmi, kita niatkan ini sebagai ibadah. Insya Allah dengan ibadah itu, dengan niatkan sebagai ibadah, sebagai sarana kita syiar untuk mengajak orang kebaikan ke Baitullah, insya Allah Baitullah akan memanggil kita. Nah, jadi nggak perlu kita untuk menjualkan, tapi benar-benar kita memang nggak ada dijualkan, kita hanya mengajak mereka untuk nabung. Nabungnya bukan untuk orang lain, bukan untuk kita, tapi untuk mereka secara benar-benar bagaimana mereka bisa berangkat ke Baitullah. Ini yang membedakan produk kita daripada produk-produk yang lainnya, apalagi bisnis-bisnis yang apa itu istilahnya menjual dan lain sebagainya. Next. Next, Win, bisa di ini. Nah, apa yang kita dapatkan? Ya, jadi kalau di sini saya biasanya tidak terlalu menerangkan, tapi karena ini adalah teman-teman semuanya, apa yang akan kita dapatkan. Saya biasanya ketika saya presentasi, alhamdulillah hari ini saya barusan tadi dari Bandara Ndoho Kediri. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 2 Maret ini kita ada penerbangan perdana untuk internasional ke Baitullah, langsung Jeddah, Kediri Jeddah untuk pertama kali. Alhamdulillah kami merupakan salah satu daripada orang yang
terlibat di dalam proses ini. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Ketika tadi saya sampaikan program ini sangat luar biasa sekali. Banyak alhamdulillah tadi kumpul ada kurang lebih sekitar 50 biro haji dan umroh. Alhamdulillah di sana saya ketemu dari salah satu ketua asosiasi biro. Alhamdulillah kita berkenalan dan alhamdulillah kita sampaikan bahwa kita punya program ikhtiar umroh. Apa itu ikhtiar umroh, Mas? Udah menabung Rp10.000 sehari. Ini bisa berangkat ke Baitullah. Wah, mereka dengan antusias mendengarkan dan sebagainya. Alhamdulillah langsung closing. Nah, ini langsung niatkan. Alhamdulillah ini langsung minggu depan saya diundang untuk ke kantornya untuk langsung mempresentasikan dan insya Allah akan mengembangkan istilahnya di link-link beliau, biro-biro yang lain. Karena apa? Ini sebuah konsep yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita di sini ada program affiliate-nya. Ketika kita mengenalkan dari program ini, inilah hebatnya Ikhtiar Umroh Pro daripada program-program yang lain. Kita ngajak orang saja sudah mereka langsung bergabung dan langsung memulai pendaftaran Rp1.000.000 dengan mereka mendapatkan banyak hal tadi di depan. Kita akan mendapatkan ujroh dari akadnya ijarah. Jadi benar-benar ini kita karena jasa kita, ASKI memberikan atas jasa merekomendasikan orang, kita diberikan ujroh senilai Rp100.000 plus Rp60.000. Nah ini 100.000-nya kapan masih transfer? Inilah enaknya di program ini. Di program Ikhtiar Umroh Pro ini, hari ini kita input data, besok langsung masuk rekening Rp100.000. Tapi kalau untuk Rp60.000-nya kita nanti dihitung kurang lebih selama 1 minggu. Minggu depan baru kita akan mendapatkannya. Insya Allah 100.000 buat uang bensin bisa kan? Nah ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalau seandainya sehari 100, seandainya 1, 2 itu insya Allah bisa untuk istilahnya kebutuhan rumah, bisa juga untuk operasional kita. Nah nanti bonus ada pengembangannya, pengembangan dan lain sebagainya. Bonus pengembangan ini bonus pengembangannya Rp50.000. Nanti ada reward prestasi dan lain sebagainya. Nah sekaligus menjawab tadi, Mas kalau cuma Rp10.000, kapan nih Mas saya bisa berangkat umroh? Ya. Nah, ini pertanyaan sangat bagus, sangat luar biasa dan ini saya temukan banyak sekali di lapangan. Artinya apa? Ketika nabung lama sekali toh. Nah, nanti sebentar saya kasih jawabannya. Bagaimana kita Rp10.000 tidak perlu harus 10 tahun, tapi 2,5 tahun kita bisa berangkat umroh dari tabungan Rp10.000 sehari. Nah, nanti ini rewardnya. Nanti ada reward laptop, mulai laptop motor berangkat umroh, haji, mobil, bahkan sampai rumah senilai Rp1.000.000. Untah kita nggak perlu harus memikirkan itu. Kalau saya nggak pernah ceritakan ini kepada istilahnya tim saya, kepada prospek saya, kepada calon jemaah yang menabung, pastikan aja. Pokoknya nabung saja, nabung setelah itu pengen gratis nabung bagaimana? Kenalkan aja, kan saya yang kenal banyak royalti, inilah yang saya suka. Dari bisnis ini ada royaltinya. Royalti ini potensinya kurang lebih 3,7 miliar. 3,7 miliar kalau standar ini disebutkan selama berapa? Selama 10 tahun. Nah, tetapi saya mau breakdown, saya mau benar-benar break ini di angka 2,5 tahun bisa mencapai 3,37 miliar ini dalam jangka waktu 2,5 tahun. Kita start Januari ini, kita azamkan, kita benar-benar 2,5 tahun. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Bung Karno selalu berpesan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, andaikan jatuh, insya Allah masih di awang-awang. Tapi kalau impian kita hanya di pohon kelapa, jatuhnya sakit di atas rumput. Ini teman-teman semuanya. Artinya apa? Artinya mari kita benar-benar kita mulai hari ini kita mantapkan diri kita untuk mengerjakan bisnis ikhtiar umroh ini. Insya Allah bisnis ini sangat luar biasa. Kita pada kendaraan yang tepat,
kendaraannya sudah Ferrari bagi yang para anggota KIS, kita akan tunggangi. Nah, kodanya, sopirnya juga luar biasa. Ini juga akan menjadikan kita akan cepat dan insya Allah akan benar-benar menjadi dampak kita menjadi sangat luar biasa. Ini mungkin ada testimoni ya, silahkan kalau mau sebentar. Bagi para anggota KIS khususnya dan bagi orang yang baru mengenal atau belum mengenal KIS, Masya Allah, saya bersaksi bahwa program KIS itu adalah program yang memberikan maslahat, baik itu untuk siapapun, baik itu yang di luar anggota KIS ataupun di dalam KIS itu sendiri, sehingga saya menghimbau dan menganjurkan mungkin ya untuk orang-orang yang belum bergabung untuk ikut bergabung bersama dengan anggota KIS yang lainnya sebagai antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti saya gitu. Itu mungkin dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, mudah-mudahan semuanya ikut mengikuti program Ta'awun Berdaya. Mudah-mudahan siar Islam ini berjaya, khususnya di daerah Dewasari. Amin. Buat rekan-rekan yang belum ikut program ini, Bu, kira-kira bagaimana, Bu? Saran-saran buat rekan-rekan yang belum bergabung dengan KIS Berdaya dan program Ikhtiar Umroh Ta'awun Berdaya. Mangga, Ibu. Kami mengharapkan dukungannya. Kita bukan mementingkan untuk diri sendiri ya Pak ya program ini, tapi lebih banyak mementingkan umat. Adapun itu sebagaimana kalau kata pepatah, dari kita untuk kita, mungkin itu balasan dari kebaikan kita. Tapi niatnya mah kita ikhlas membantu orang dengan uang segitu. Apalah kalau dihitung per hari, apa per minggu, apa per bulan. Nah, ini teman-teman semuanya, bagaimana kita seumur hidup, kita sekalipun kita bisa berangkat ke Baitullah. Ini adalah sebuah kebahagiaan karena kita bisa berjumpa dengan orang yang sangat kita cintai, ini baginda Rasulullah SAW, dan kita juga beribadah di dua tanah suci yang sangat luar biasa sekali. Dan penyesalan karena baru hanya sebatas niat belum kita laksanakan. Nah, ini benar-benar harus kita antisipasi, benar-benar harus kita pikirkan. Tidak ada sesuatu pun kebanggaan kepada kita seorang umatnya Rasulullah SAW kecuali satu, bagaimana itu kita benar-benar bisa berjumpa secara dengan Rasulullah, bagaimana nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah, insya Allah dengan niat berazam ke tanah suci. Niat tidak hanya dengan cukup niat, tapi diazamkan dimulai walaupun hanya dengan Rp10.000 sehari. Insya Allah dengan Rp10.000 sehari kita akan benar-benar bisa berangkat ke Baitullah. Mari bersama-sama kita wujudkan. Akhir tahun ini kita bareng-bareng bersama-sama seluruh komunitas KIS, dari manapun berada, minimal kita ada 100 sampai 1.000 jamaah bareng-bareng kita ke Baitullah. Siap? Siap. Bismillah. 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 Ya, terima kasih sekali. Demikian pemaparan saya. Nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti bisa disampaikan, dan insya Allah kita akan membantu bagaimana pemahaman tentang KIS ini. Ini juga ada Pak Ahmad Mustafa dan para founder lainnya, Pak Suryadi dan lain sebagainya. Nanti insya Allah bagaimana ini benar-benar niat suci kita akan dimudahkan Allah. Dan yang satu kepastiannya adalah ketika kita belum mampu, ketika kita tapi sudah punya niat dan berazam, insya Allah kita mau mensyiarkan, Baitullah akan memanggil kita.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ada kurang lebihnya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, Luar Masya Allah, tabarakallah, Siap. luar biasa. Terima kasih Jam ya, terbangnya Pak ngeri. Rusdan. Mantap. Luar biasa, mantap sekali. Ya, gambaran yang sangat jelas. Ya, sebuah solusi perencanaan keuangan syariah supaya kita betul-betul bisa mudah ke Baitullah. Ya, dan luar biasanya Bapak Ibu ada proteksi buat peserta, ya, di mana kalau terjadi sesuatu misalkan meninggal, teman-teman dapat proteksi di mana santunannya nanti bisa dipakai untuk berangkat ahli warisnya untuk umroh sekaligus membadalkan umroh yang meninggal tadi. Ini sangat menurut saya sangat bagus sekali, ya, sangat membantu sekali, ya, buat kita di program ini Bapak Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rusda. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat Bapak Ibu yang belum paham ya tentang materi yang disampaikan oleh beliau tadi, Bapak Ibu bisa tanya di lewat raise hand, ya, raise hand, atau Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat Zoom, ya. Bisa raise hand atau Bapak Ibu ketik di kolom chat Zoom apa yang memang Bapak Ibu belum paham, belum jelas, silakan nanti Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat, ya. Silakan Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya bisa raise hand. Dan insya Allah malam hari ini ada door prize ya buat teman-teman yang hari ini aktif, ya, mungkin berpartisipasi di Zoom malam hari ini ya, aktif bertanya. Nanti ada door prize ya. Silakan Bapak Ibu. Monggo. Luar biasa ya, 10.000 bisa membuat 2,5 tahun ke Baitullah ya. Ini tagline yang keren nih menurut saya. Luar biasa ya. 10.000 2,5 tahun ke Baitullah. Mantap. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau dia mau tanya. Itu tadi ada yang bertanya itu Pak di kolom chat kalau tidak salah Pak Trian. Oke, saya cek dulu ya di kolom chat ya. Tidak salah Oke, kalau Pak nabung, Wahyudi. ya Pak Wahyudin kalau nggak salah. Ya, kalau nabung 10.000 per hari, kira-kira perlu berapa hari atau berapa bulan ke depan untuk berangkat umroh? Ya, Mindsetnya nih seperti itu Pak Rusda. pertanyaannya. Mindsetnya Pak Rusda. Ya, Buat rekan-rekan mohon izin ya untuk yang co-host karena sudah waktu malam sudah lewat mungkin tidak menerima peserta Zoom lagi mungkin. Mohon izin. Ya, Silakan, Pak Rusda. ya, baik teman-teman semuanya. Jadi ini apa memang kita itu biasa berpikir kalau kita berpikirnya saya selalu berpikir otaknya kanan. Kadang kanannya kanan nggak pakai otak, gitu loh. Yang pasti tidak penting dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi benar-benar ini tadi saya benar-benar baru aja pulang dari ini baru selesai ini belum ganti baju wes udah waktunya udah mepet ya wes nggak pernah ganti wes karena seperti ini. Tapi alhamdulillah luar biasa. Ketika tadi saya sampaikan bahkan ada sekitar 50 orang ya apa itu biro travel di Jawa Timur kumpul langsung di bandara apa itu Kediri. Ketika saya sampaikan program ini luar biasa, 10.000 rupiah 2,5 tahun bisa berangkat umroh. Nah ini menarik nggak kira-kira? Nah, menarik teman-teman sekali. semua, bagaimana Menarik. sebenarnya? Tadi menjawab ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Kalau nabungnya 10.000 rupiah, kapan saya akan bisa berangkat umroh? Jadi logikanya adalah ketika 10.000 rupiah satu bulan kurang lebih sekitar 300.000. 300.000 itu perlu kurang lebih untuk kita bisa sampai 36 juta perlu kurang lebih waktu 10 tahun atau 10 dikalikan 12 120 kali nabungnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kok bisa 2,5 tahun, Mas? Ini saya 2,5 tahun ini adalah kita pangkas. Kami nggak ngomong lagi tentang bulannya, kita ngomong 120 kali 300.000. Nah, kita bagi berapa? Kita percepat nabungnya tidak per bulan tetapi per minggu. 1 minggu sekali kita nabungnya 300.000 rupiah selama 120 kali. Berarti kalau 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti 120 bagi 4 kurang lebih 30 bulan. 30 bulan ini berarti berapa? Kurang lebih 2,5 tahun. Terjawab kan?
Nah, pertanyaannya adalah, terus kalau ini berarti 300.000 Mas, lawong 10.000 rupiah berarti lebih daripada 10.000 dah. Ya, itu kan bahasa marketing, gitu kan. Tapi benar nggak, niat nggak, mau nggak? Nah, kita tahu usahakan, bahkan teman-teman semuanya yang hadir ini kita bisa gratis. Jadi nggak perlu bayar. Bahkan cepatnya walaupun mingguan kita nggak perlu bayar. Bagaimana caranya? Syiar. Kita syiar. Saya ketika syiarnya satu orang, ini kita akan mendapatkan 60.000 rupiah. Apa itu royalti yang diberikan oleh ASKI kepada kita. Berarti balik kemana? Kita kenalkan 5 orang. 5 orang dikalikan 60.000 sudah 300.000 rupiah. Kita 12 kali nabungnya gratis. Nabungnya minggu berarti 12 dibagi 3 ya, kurang lebih sekali bagi 4 kurang lebih sekitar 3 bulan kita gratis. Nggak usah bayar. Bulan berikutnya kenalin 5 orang lagi. Nah, kita 6 bulan gratis. Bulan berikutnya kenalin orang lagi, 9 bulan gratis, dan seterusnya. Insya Allah 2,5 tahun nggak perlu bayar dan bisa berangkat umroh. Menarik? Nah, ini luar biasanya di tempat kita. Bahkan tidak hanya itu, operasional kita nanti langsung ujroh langsungnya 100.000 tadi di depan kita sudah dapat. Itu sudah 1 juta, udah balik seminggu, udah balik. Nah, nanti begitu mengenalkan lagi, balik lagi terus itu. Insya Allah enak. Setelah itu kita tinggal duplikasikan aja. Ketika ini duplikasi dengan mitra kita, mereka mengenalkan 5, kita dapat dapat kurang lebih 5.000 rupiah. Dikali berapa? 25. Setelah itu 125 kalinya berapa? 2.500. Nah, setelah itu sampai terakhir di generasi ke-10, kita akan mendapatkan 500 perak, tapi kalinya 9 juta. Ya, 500 perak kali 9 juta kurang lebih hampir 37 miliar. Nah, kalau ini benar-benar kita duplikasikan bersama tim kita, ini hasilnya sangat luar biasa. 2,5 tahun 37 miliar. Bayangin usaha apa? Dengan modal berapa kita bisa dalam mulai usaha, tapi hanya dalam jangka waktu 2,5 tahun kita dapat 37 miliar. Resiko terburuk 10% aja kita berhasil. Kita tingkatkan terus motivasi diri kita, motivasi tim kita, 2,5 tahun berhasilnya cuma 10%. 3,7 miliar. Nyambut gawe opo sesasi, modale piro sesasi, dapat 3,7 miliar. Insya Allah istri sejahtera, anak-anak tercukupi, dan insya Allah kita nanti bantu teman, saudara, dan sebagainya. Insya Allah akan luar biasa. Sip, mantap, luar biasa ini. Motivator ini teman nih. Biasa di luar, Pak Toba. Luar biasa, biasa di luar. Mantap. Keren, keren. Oke. Gimana Pak Wahyudi? Jelas Pak Wahyudi? Ya, Oke, baik. Kalau nggak ada ini pertanyaan lagi, sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Mustafa ya. ya. Ada Bu Eha Julaiha. Nabungnya lewat bank mana, Pak? Dan mohon maaf, ada unsur ribanya enggak ya? Menarik sih. Sistemnya bagaimana ya? Kewajiban peserta harus mencari anggota berapa orang? Itu. Berarti ini berbeda lagi ya dengan affiliate umroh. Apa ini? Afgiro. Tidak bergabung dengan umroh tersebut, mohon pencerahannya. Umroh Afgiro, apa ini? Ya, jangan Pak Rusya. Minum dulu ya. Yang menggebu-gebu semangatnya dia harus sambil minum Pak, jangan lupa Pak. Jadi benar-benar ini karena ikhtiar umroh ini nggak ada capeknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi ini sangat beda. Ketika kita di sini, apakah sama dengan program-program yang ini, belum pernah ada. Konsep sebenarnya alhamdulillah saya kemarin ketemu ketua paguyuban guru di Kabupaten Kediri, alhamdulillah ketemu ketuanya sekaligus
ketika menyampaikan ini suatu luar biasa, ini belum pernah ada konsep semacam ini. Nah, seperti itu, dan ini baru dengar kali ini, dan alhamdulillah mereka antusias, dan ini langsung putuskan kemarin sudah mulai rapat ini bersama pengurus, nanti sana seluruh pengurus akan bareng-bareng serentak bergabung. Ini luar biasa. Nah, menjawab tadi pertanyaannya, bagaimana ini gabung? Nah, nantinya nabungnya di BSI. Nah, nanti BSI, tetapi nanti nggak perlu datang ke BSI. Nanti cukup langsung secara online saja. Nanti ketika memutuskan untuk gabung hari ini, silahkan langsung isi formnya. Nanti langsung transfernya kemana? Ke rekening KIS Berdaya. Langsung ke rekeningnya perusahaan aja. Nah, langsung seperti itu, nanti insya Allah 1 kali 24 jam maksimal itu nanti langsung diinputkan ke data kita. Setelah diinput, nanti kita dapat email, nanti itu adalah virtual account. Kita tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Nanti setelah itu nanti kode aktivasinya akan dikirim email. Nah, setelah itu tinggal aktifkan saja, insya Allah langsung kita dapat virtual account-nya sudah dapat, seperti halnya ketika kita download My BCA, download Brimo dan sebagainya, kita bisa lihat, oh tabungan saya ini dan sebagainya. Ketika nanti mau nabung lagi, tinggal di situ ada virtual account, itu kode akunnya itu nanti yang akan kita transfer, di situ nanti akan langsung menambah. Nah, ini seperti itu. Berapa kita punya, besok punya 300, pokoknya kelempatan 300 nambah lagi 300, nambah lagi harian nggak apa-apa, biar cepet, setahun bisa berangkat umroh nanti. Nah, seperti itu. Pokoknya punya 300 langsung tabung, 300 langsung tabung, 300 langsung tabung. Ini akan mempercepat kita. Dan insya Allah ketika apapun yang kita niatkan untuk ke Baitullah, yang kita azamkan ini, Allah langsung ganti 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi jangan khawatir, nabung umroh itu kita juga berarti sedekah. Sedekahnya kepada siapa? Kepada pemilik alam semesta ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Tapi ini luar biasa. Keren, mantap, luar biasa penjelasannya. Gimana Bu Juleha? Jelas ya Bu Juleha? Oke, ayo silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi, silakan bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Kita mungkin sambil ini ya, Wadah. yang mau testimoni mungkin testimoni. Yang baru bergabung atau yang sudah bergabung silakan mungkin. Ada Ya. Pak Firman, Assalamualaikum Pak Firman. Ada Pak Yos, ada Bu Nur Fitri kayak tadi hadir ya, yang mitra barunya Pak Yos kalau tidak salah. Malam ini juga upgrade Tier Pro ini. Waalaikumsalam CEO. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru nyimak nih, tadi Ya. lagi di jalan. Monggo dilanjut Pak CEO. Siap. Lanjut Pak Firman, masih di jalan kayaknya nih. Ya. Hati-hati di jalan. Ya. Pak Yos ini, silakan, udah punya tim 4 Pro berarti di tim beliau nih. Iya, itu Bu Nur Fitri aja dulu. Beliau luar biasa, ini Pak Topa. Ya, Masya Allah. Iya. Silakan Bu Nur Fitri. Kino testimoni sebelum Pak Yos mungkin. Ya, silakan Bu Nur Fitri untuk memberikan testimoni. Ya, untuk memberikan semangat, motivasi, inspirasi buat teman-teman yang lain. Ya, supaya Baik, dari program Ikhtiar Umroh ini dan Ikhtiar Pro-nya mungkin Bu Nur Fitri silakan. Atau Pak Yos dulu mungkin Pak Yos, silakan Pak Yos. Ambil menunggu Bu Nur Fitri. Oke, baik. Terima kasih Pak Topa, Pak Trian, Pak Rusda, dan Bapak dan Ibu yang hadir. Pak Rusda kayaknya pernah ketemu Pak Yos sebenarnya. Pastilah ya. Kan sekomunitas juga dulu, nak Pak Topa. Iya. Ya. Siap. Orang baik itu pasti ketemu orang baik juga Pak Topa, insya Allah. Ya. Amin. Di Al-Quran jelas itu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Topa, Pak Trian, Pak Rusda atas kesempatannya. Yang jelas Bapak dan Ibu, puji syukur kepada Allah SWT ya. Yang jelas saya dipertemukan oleh Allah dengan program ini. Ya, wasilahnya adalah pertemanan, saudaraan gitu ya, yang tidak putus gitu. Ya.
Kemudian selawat bering salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, di program kalau menurut saya luar biasa. Kenapa? Memang memberi jalan untuk saya dan rata-rata semua orang pasti memberi jalan ini ya. Kenapa? Tidak semua orang punya uang langsung untuk bisa berangkat umrah. Pasti ya. Kalau semua orang bisa berangkat umrah seperti itu, tidak perlu program ini ya. Yang jelas Bapak dan Ibu, gaji kita tidak cukup kalau yang punya gaji. Penghasilan kita rata-rata tidak cukup juga dan terpaksa harus menabung. Dan Alhamdulillah Bapak dan Ibu, program ini luar biasa. Ketika saya dahulu dikenalkan ya, karena itu sebenarnya saya minta kenalkan malah, Masya Allah. Ya, karena melihat status Pak Tova ini program apa gitu. Ya, akhirnya ya ikut Zoom-nya, turut, dan kemudian akhirnya diceritakan lah. Setelah penerangan pertama, saya dapat kesimpulan ini asuransi ya Pak Tova. Ya, kalau bagi saya itu haram Pak. Tapi Pak Tova jawab ini asuransi syariah. Ya, kalau asuransi syariah berarti sudah ada pertimbangan landasan hukum dan fikihnya gitu. Ya, Bapak dan Ibu. Dari ulama-ulama kita. Dan saya juga mencari informasinya, mencari literaturnya, karena memang yang namanya literasi tentang asuransi itu kan bahasa sekarang ya Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya dahulu itu kan kita ada namanya tabaruk, ada ta'awun dan sebagainya itu di Al-Quran sudah ada. Tapi di literasi dalam bahasa hukum kita Indonesia itu asuransi. Tetapi di belakangnya kita memakai pola tolong-menolong. Dan akhirnya karena memang ulama sudah menyebutkan, hadisnya ada, ya pokoknya apa namanya Bapak dan Ibu, pensyarian dari ulama sudah memutuskan bahwa ini asuransi sesuai dengan syariah program ini. Dan saya katakan saya Bismillah, saya mau pergi umroh Pak atau Pak mau ke Baitullah karena belum pernah. Adapun menabung Bapak dan Ibu sudah saya coba menabung, ya umumlah menabung, ya seperti biasa. Ada uang yang sedikit diambil, ada uang yang sedikit diambil karena memang tidak fokus gitu menabungnya. Bocor ya Pak. Iya, Jadi bocor kalau Pak. kalau kayak kotak itu atasnya kecil buat masukin, tapi bawahnya bolongnya gede. Masya Allah. Ya, itu kan pengalaman kita semua, Pak Topa ya. Dan itu, eh, dan akhirnya itu kan biasa, kebiasaan kita memang juga dipaksakan, Bapak dan Ibu. Beribadah harus dipaksakan, dan sebagainya. Dan bagi saya itu lebih baik dipaksa, ya, untuk masuk surga, Masya Allah. Daripada kita sukarela masuk neraka. Kita ini kan benar-benar harus mengawasi itu sekarang, Bapak dan Ibu. Ya. Dan akhirnya Bapak dan Ibu saya Bismillah mendaftar program ikhtiar umroh ya 300.000 ya 305.000 ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu saya rajin nabung, ada tambahan saya tambahkan, saya bayar dulu karena saya kan reguler ya daftarnya, saya bayar dulu berarti bayarnya di awal bulan untuk bulan besok sudah saya bayar akhir bulan ini, kebetulan ada uang ya, seperti itulah polanya. Kemudian saya daftarkan juga anak saya dan istri ya. Ya tentu kita harus mencontohkan juga dengan istri, tentu menyampaikan juga informasinya. Saya ikut program ini nabungnya, daripada nanti kemana-mana kan gitu, uangnya tidak jelas gitu. Nah akhirnya Bapak dan Ibu, karena memang diazamkan ya, saya benar-benar berkeinginan sekali pergi umroh Bapak dan Ibu. Ketika itu, dan Alhamdulillah pada bulan keempat saya dapatkan berita gembira, Alhamdulillah. Apa berita gembiranya? Adik ipar saya, adik istri saya itu menyampaikan kepada kakaknya, Kak, pergilah umroh, ini ada paket umroh dari perusahaan. Ayu sudah berangkat. Dan ketika menyampaikan itu Bapak Ibu, dia sedang umroh juga. Sedang umroh dengan sekeluarganya. Dan Alhamdulillah, akhirnya kami diajak. Tapi memang untuk satu orang Bapak Ibu, kebetulan tabungan ada sedikit, ya udah. Dengan paket yang sangat sederhana jadinya biayanya, dan kami bisa mendapatkan fasilitas bintang 5. Alhamdulillah. Zam-Zam Tower. Alhamdulillah itu benar-benar menangis Bapak dan Ibu. Ya, akhirnya bisa juga berangkat dengan cepat gitu ya.
dengan tidak menguras terlalu banyak tabungan yang sudah ada untuk pendidikan anak juga. Jadi Bapak Ibu itu dengan Bismillah kita azamkan untuk berangkat ke Baitullah dan menolong orang lain ke Baitullah. Gimana pahalanya jauh lebih besar, ya. Kita mengajak orang kebaikan, pahalanya mengalir juga untuk kita. Apalagi Bapak dan Ibu, di Baitullah itu fadilahnya sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Masya Allah. Ya, 100.000 kali Bapak Ibu daripada tempat kita sekarang ini. Di Masjid Nabawi itu 1.000 kali. Beribadah di sana berarti beribadah melebihi umur kita Bapak dan Ibu. Apalagi ya sering kita mendengarkan fadilah-fadilahnya dari ustaz-ustaz kita, dari kawan-kawan travel umrah yang menyampaikan. Apalagi bulan Ramadan nih Bapak dan Ibu. Beribadah umrah di bulan Ramadan sama dengan berhaji bersamaku, kata Rasulullah. Nah, ini pula yang harus kita semangatkan Bapak Ibu. Kita harus kaya, ini benar. Tapi juga jangan melupakan saudara kita. Dan itu salah satu konsep dari KIS Berdaya itu yang saya suka. Ya Bapak dan Ibu, kenapa? Tidak hanya ini adalah program untuk membantu, sebenarnya program awalannya adalah untuk membantu sekeliling, tapi tentu harus ada program yang tidak hanya meminta-minta gitu ya untuk kita berdaya. Karena itu dia dibuatlah sama Pak Tova, program ada dari perusahaan, kerjasama dengan perusahaan untuk bisa menjadikannya dia sebagai program yang luar biasa, yang bisa menolong orang bersama-sama, dan hasilnya sebagai titik puncaknya adalah untuk bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu yang belum bergabung, segera bergabung. Yang belum top up ke Ikhtiar Pro, segera top up ke Top Pro, karena peluangnya jauh lebih besar Bapak dan Ibu. Saya selalu mempelajari ini, dan kalau ada yang ragu saya tanya ke Pak Tova, ini bagaimana Pak Tova, ini bagaimana. Yang jelas Bapak dan Ibu, program ini sudah didesain luar biasa oleh orang yang luar biasa, yang sudah berpengalaman berpuluh tahun. Apalagi yang perlu kita tunggu, kita sami'na wa ta'ana saja. Dari ulama pun sudah diputuskan ini halal. Apalagi Bismillah, ya, tidak ada ruginya. Hanya menabung kan, tidak ada ruginya. Hanya menolong orang juga dapat pahala. Tidak ada ruginya. Yang ruginya adalah tentu kita, ya, tidak ikut bagian dalam bersama-sama di sini. Yang jelas Bapak dan Ibu, bersedekah itu sampai ada orang yang meninggal saja itu ingin dibangkitkan ke dunia lagi supaya dia bisa bersedekah. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak dan Ibu, sekian saja, terlampau panjang. Ya, kita yang jelas yang belum action, belum top up sampai ke Ikhtiar Pro, segera paksakan, dalam tanda petik ya, paksakan. Ya, supaya nanti kita juga bisa memaksakan diri kita untuk bersedekah. Yang jelas tidak ada Bapak dan Ibu, kebaikan pasti akan berbalas kebaikan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh inspirasi malam ini, luar biasa, Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa. Ya benar ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya bisa resen atau ketik di kolom chat. Jadi betul ya, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Iya. Ada satu hal yang luar biasa, kayak nafas dan jantung dari usaha ini tentu adalah pertemuan silaturahim ya, sebuah majelis kita dapat sharing-sharing ilmu, dan Masya Allah ya, setiap malam, setiap Zoom pasti ada inspirasi baru. Jazakumullah khair ya rekan-rekan yang berinspirasi. Silakan, ada pertanyaan mungkin ya, Pak Trian, ada lagi? Atau silakan juga silakan, di tengah-tengah ini ada yang langsung mungkin memutuskan untuk bergabung, silahkan ya, ketik di kolom chat, saya mau gabung malam ini juga, silahkan ya. Untuk door prize gimana Pak Mustafa? Mungkin Ya, buat yang mau memutuskan daftar aja ya kali ya, ya. coba kita ini berikan satu karpet merah ya untuk yang malam ini bergabung, action, Masya Allah ya, kita berikan satu door prize senilai 50.000 Bapak Ibu, silahkan ya.
kesempatan yang luar biasa ini. Eh, Silakan mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan Ya, ya atau sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau ketik kolom chat, dan teman-teman yang tadi sudah di sharingkan oleh Pak Mustafa buat yang memutuskan untuk bergabung malam hari ini, ada door prize ya 50.000 untuk virtual ID Bapak Ibu masing-masing. Manfaatkan ya Bapak Ibu ya, buat yang belum daftar, ini kabar gembira buat Anda, dan nanti sisanya nggak harus malam hari transfernya ya, bisa betul, besok ya. betul. Silakan kalau ada yang memutuskan, nanti ada door prize buat Anda ya, besar 50.000, lumayan tuh, luar biasa. Ya silakan teman-teman. Saya sebenarnya penasaran juga sama Pak Joko Purwono ini. Beliau peserta ikhtiar umroh termuda ini. Termuda Oh, ya, gitu. semangatnya termuda ini dari Lampung nih. Pak Joko bisa berbagi, Pak Joko. Mungkin bisa sharing-sharing, boleh dengan voice aja mungkin. Kalau tidak berkenan untuk kamera, boleh juga dengan kamera lebih baik lagi. Pak Joko Purwono, usia 70 tahun, Pak. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa. Semangat itu ya, muda itu masalah semangat aja dan kemauan belajar aja, Pak. Insya Allah ya. Bukan dari sisi Iya. usia, tapi dari kemauan belajar. Nah, Pak Joko Parwono ya, Pak Joko Parwono ini usia 70 tapi semangat masih muda membara nih. Dahsyat luar biasa. Insya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Tabarakallah. Pak Buja hadir, Pak Buja. Mana Pak Ada Founder? Pak Buce Nyemak hadir Pak. Pak, nyemak. Awas kopinya salah itu, salah nyeduh nanti. Bahaya itu. Aman. Boleh Aman ya Pak Buce. kirim-kirim ke Blora itu kopinya, kopi puntang. Oh siap. Siap nerima Blora. Siap nampung. Tadi luar biasa ya Pak, inspirasi dari Pak Rusda ya. Iya. Ya, beliau sharing ke 50 biro travel ya. Ini sangat keren menurut saya. Dan beliau juga sharing ke asosiasi guru ya. Dan luar biasa menerimanya, sangat positif sekali terhadap program ini. Nah, ini suatu hal yang luar biasa menurut saya Bapak Ibu. Ini juga bisa nanti dicontoh di kota-kota Anda. Ya, saya yakin anak biro travel ini setiap kota pasti banyak ya Pak Mustafa ya. Izin berbagi inspirasi nih Pak dari Pak Rusda nih. Saya kemarin ketemu dengan beliau. Jadi wasilah dari ikhtiar umroh ini, beliau membuka pintu yang luar biasa ya, pintu rezeki yang luar biasa gitu. Karena memang ikhtiar umroh ini bisa masuk ke segala travel ya, ke semua travel, dan pada akhirnya beliau juga malah menemui beberapa pemangku kebijakan ya, salah satunya tadi ya beliau ceritakan adalah bandara yang ada di Kediri ya, Bandara Doho ya, yang pada akhirnya beliau sampai bisa membuka untuk ya tadi keberangkatan perdana dari Kediri langsung ke Jeddah ya untuk keberangkatan umrohnya nih. Ini dan juga akhirnya bisa mengumpulkan ya melalui wasilah ikhtiar umroh bisa mengumpulkan tadi 50 biro travel. Bayangkan ya. Ini kan tergantung mindset kita dan tergantung bahwa diri kita ini wah ini saya peluang bagus dan ini peluang besar, dan memang ketika ngobrol ya 37,8 M itu yang selalu beliau gambarkan, dan beliau nggak menyampaikan ini bukan 10 bulan, bukan 10 tahun, tapi 2,5 tahun bisa di-achieve, bisa dikejar gitu ya dengan potensi itu. Bahkan ketika ketemu dengan beberapa apa orang yang sudah punya program nabung sendiri, beliau punya kunci bagaimana apa namanya supaya memindahkan ke ikhtiar umroh. Karena ketika kuncinya satu, Bu, sudah berapa jamaah yang sudah diarahkan untuk nabung? Ya, wow ribuan Pak itu, oh ribuan. Ibu kalau misalkan mindahin 1.000 aja, kita kasih kemungkinan 1 miliar, urun nggak Bu? Mau nggak Bu? Bisa gitu lah. Langsung ya. Dari selama ini beliau mengarahkan ya dan tidak dapat apapun ya, dan kemudian juga ketika ada peserta itu yang nabung terjadi musibah meninggal dan tidak bisa bantu apapun, maka beliau langsung memutuskan, oke, saya pelan-pelan saya coba pindahkan nanti eh, apa jamaah-jamaah beliau yang tadinya nabung di Bank A ya ke sini ya. Seperti itu. Jadi intinya poinnya adalah
dengan program ini kita bisa membuka banyak. Dan kemudian tadi juga beliau akhirnya ngebuka juga satu apa potensi di mana ya tadi sampai ke channelnya ke Arab Saudi sana, yaitu sebagai solusi-solusi apa travel umroh. Dasar lah pokoknya. Jadi Bapak Ibu ini potensi besar, satu jembatan besar bagi Bapak Ibu untuk silahkan ya karena memang kita tidak mau masang satu travel khusus nanti setelah lunas ke travel A, ke travel B, ke travel C ya itu bebas masing-masing ya silahkan itu dilaksanakan untuk sebagai bentuk dari kita membuka luas channel kita selebar-lebarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi semangat dengan program ini Insya Allah ya akan membuka banyak pintu-pintu rezeki dan tentunya tadi ya kalau nanti ya ini juga ada inspirasi yang Bapak Ibu harusnya makin gencar untuk syiar. Siapa tahu dalam perjalanan kita ngajak nabung, ada orang yang mau berangkat cash. Kita di sore baru aja di satu grup ya. Biasa ada grup khusus ikhtiar umroh ya di Jakarta, Pak Ustadz Nurdin ya. Tiba-tiba di grup itu ada yang mau berangkat umroh Ramadan, akhirnya dapat jamaah cash mau berangkat bulan Ramadan. Seperti itu. Ada juga teman kita di Wonosobo waktu itu ketika ditawarin travel umroh mereka tidak tertarik. Aduh, bayangkan nawarin travel umroh yang harus closing uang puluhan juta lah, asumsi 27, 29, 30 sekian, nanti 35 juta sekian. Beliau nggak pede, tapi ketika ada tabungan umroh, ini saya bisa, kalau cuma 10.000 sehari, saya pede nawarin ke siapapun. Pas nawarin ditolak tabungannya, Pak. Tabungannya ditolak, tapi ternyata beliau mau berangkat satu keluarga cash. Bayangkan, kalau dari travel yang ngasih 2 juta, kali 5, dapat berapa tuh? 10 juta. 2 juta kali 5. 10 juta ya. 10 juta. Ya kan? Artinya, siapa tahu dalam perjalanannya, boleh nggak gitu? Boleh sekali silahkan gitu. Ya kan? Akhirnya nemu jamaah yang cash. Termasuk juga teman-teman yang punya travel. Siarkan program tabungan ini karena akan makin memperluas orang PD nawarin program 10.000 sehari yang nanti pada akhirnya siapa tahu dari sekian tim Bapak Ibu ketemu orang yang bayar cash, siap bayar cash, berangkat cash, silahkan difasilitasi. Jadi ini kesempatan luar biasa dan insya Allah ini adalah satu bentuk penambahan ya senjata bagi teman-teman ya, termasuk teman-teman yang sudah punya tim agen travel umrohnya untuk ya tadi memperbanyak lagi senjatanya yang cash siap, mungkin ada yang dana talangan ya terus kemudian tabungan yang ada ujrohnya di konsep kita. Seperti itu Pak Trian. Saya tambahkan Iya. dikit, Pak boleh ya? Boleh Pak Yo silakan. Trian, itu Siap, karena monggo. ini Pak Buce orang luar biasa nih, selalu mengolah keluar biasaan dari program kita. Saya juga membuat sebuah ID. Saya khususkan adalah untuk lembaga wakaf ya. Lembaga wakaf yang sudah jalan dan baru buatkan ID-nya belum dijalankan tapi sudah diaktifasi diaktifasi ta'awun berdaya. Nah, barangkali besok saya mau upgrade untuk apa dan kita akan sosialisasi di komunitas itu insya Allah ya. Jadi hasil untuk yayasan ke yayasan itu sumbangan kita jadi lebih tidak putus gitu ya. Tidak hanya untuk ke kita. Targetnya itu adalah 4,5 miliar itu memang untuk ke sana, insya Allah. Ya seperti yang dicita-citakan lah Pak Topa ya. Kis Berdaya induknya di atas adalah untuk wakaf produktif. Insya Allah saya bismillah. Karena sahabat Rasulullah itu tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah itu dia pasti mempunyai yang namanya wakaf. Kita harus ambil itu Bapak dan Ibu. Utsman bin Affan itu sampai sekarang sumber wakafnya luar biasa, harta wakafnya luar biasa, masih mengalir. Apalagi yang perlu kita contoh? Ya contohnya ke sana. Dan kebetulan ada program ini yang memungkinkan kita untuk seperti itu, kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak kita coba mewakafkan juga sebuah ID untuk yayasan yang kita yang menggerakkannya nanti. Jadi uangnya nanti hasil dari ujrahnya nanti mengalir ke sana. Masya Allah. Ini peluang-peluang yang sebenarnya tidak tergambar sebenarnya, tapi dengan program ini yang multiguna luar biasa sebenarnya. Bukan hanya untuk kita, ya, bukan hanya untuk kita, ya.
Saya kalau ada uang saya wakafkan itu hanya seperti itu Bapak dan Ibu, tidak mengalir. Hanya sih sekali itu barangkali ya, hanya sekali itu. Tetapi dengan program ini saya ingin membantu dengan usaha. Mungkin istilahnya adalah wakaf produktif. Nah, ini saya jalankan. Untuk saya ada ID-nya, untuk lembaga tersebut ada. Saya bismillah, ya bismillah, bismillah. Karena itu saya selalu ikut ini menambah ilmunya, memastikan ilmu saya. Memastikan informasi yang saya sampaikan itu adalah informasi yang benar, tidak menyesatkan dan tidak memberatkan salah ke perusahaan nantinya. Karena ini niatnya adalah baik, perusahaan ini didirikan oleh komunitas, ya tentu kita harus juga baik menyampaikannya dan pemahaman kita harus baik. Caranya juga, nah itu tuh hadir ke pertemuan-pertemuan, tanya selalu ke mentor kita. Seperti Pak Tofakat sampaikan tadi, pertemuan terpenting itu adalah yang tidak kita hadiri. Betul Bapak dan Ibu, pasti. Kajian yang terbaik itu adalah kita tidak hadir ke sana, Masya Allah. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu aja tambahannya mungkin untuk inspirasi tambahan barangkali saya benar-benar terinspirasi dengan seorang yang pernah Pak Tova ceritakan dulu. Saya dapat nonton videonya juga. Ya, Atalah ya, lidah saya terpatah juga nih. Insinyur Solah Atiyah. Istilah Solah Atiyah, orang luar biasa itu. Ya, baik, itu aja Pak Tova tambahnya, Pak Trian, Ya, karena sudah Masya malam Allah, ini. Pak Ya, Yos. terima Oke, kasih. Masya 5 Allah. menit lagi, Bapak Ibu. Ayo, mangga yang Ya, mau 5 menit lagi ya. ada yang mau memutuskan Baik, bergabung ya, malam ini juga silakan. Atau mau bertanya? Pak Rusda, ada yang mau ditambahkan, Pak Rusda? Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ulan Pak, Ya. tinggalnya di Bali. Ya, Wih. alhamdulillah udah gabung sih baru mungkin berapa minggu ya, Ya. belum bulan gitu. Terus saya mulai siar lah gitu. Mm-mm. Memang responnya di masyarakat tuh bagus gitu. Oke. Terus ini, cuman mereka mikirnya begini, nanti Boleh. siapa yang narikin, kan identik kalau ngomong 10.000 sehari, mereka mikirnya itu nanti ada yang narik gitu. Nah, itu saya bingung juga itu. Kalau saya sih saya sarankan untuk ya dikumpulkan nanti kalau udah 300.000 langsung aja ke apa namanya ya, mungkin ke Indomaret atau ke BRI Link atau semacam tempat untuk ini uang gitu. Karena kalau di Bali BSI itu kan lumayan tempatnya agak jauh ya di Jauh. kotanya. Jauh itu. Iya, jadi bagaimana teknik yang simple gitu sehingga mereka tidak keberatan untuk melakukan prosesnya seperti Oke. Ya, itu. boleh. Jadi jawaban yang simple gitu loh Pak. Gimana? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Sri Wulandari. Monggo ditanggapi Pak. Terus ya, Pak Rusda, mana? Rusda. Rusda, pembicara kita. Nah, ini nih. Biasanya out of the box ini otak kanan yang paling kanan. Silakan Pak Rusda. Ya, memang secara basic ini kan tagline ya, apa itu Hmm. 10.000 rupiah. Jadi biar membuat apa ini kerasa kecil gitu, kan gitu aja. Jadi ya sama tekniknya. Kalau kami kemarin bagaimana wujudkan 10.000 rupiah ini dalam bentuk celengan. Celengannya dalam celengan yang gambar Ka'bah itu ya, yang kotak Ka'bah kecil itu. Itu kalau nggak salah di online itu dapat 15.000, 20.000 itu udah dapat nih. Nah, itu untuk celengan ini. Klik celengan 10.000 sehari, 10.000, 10.000 itu. Tapi saya selalu nyampaikan ke teman-teman ini hanya sekali aja. Kalau perlu nggak usah bayar. Biarin yang bayarin Naski. Kita sudah dikasih peluang kok ya. Ya udah sekali aja kita bayarin 1 juta aja, 1 juta pertama itu. Setelah itu siar. Udah yang bayar Naski, biar bayarin Naski. 5 orang, 3 bulan gratis. 5 orang lagi 6 bulan gratis. 5 orang lagi berarti 1 tahun gratis. Udah terus seperti itu 2 tahun. Berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya kurang lebih sekitar 4
berarti 24 8 8 tambah 2 10. Berarti 5 kali 10 50 nih. 50, bayangin Pak, tadi 5 aja potensinya adalah kita itu berarti generasi pertama kita. 5 itu kan generasi pertama kita. Kalau berarti sekarang generasinya 50 nih, biar gratis sampai 2,5 tahun kita nggak usah bayar. Nah, 5 ini dari 50 ini nanti mereka berkembang, kita duplikasi sama. Jadinya berapa? 5 kali 50, 50 kali 50. Udah, ngeri, 1 tahun itu bisa 3,7 miliar itu. Nah, ini kita makanya at least setelah itu ya udah pokoknya terus kita tingkatkan. Ini yang berusaha apa itu istilahnya, saya nggak pernah menyerah. Saya apa itu fokusnya bagaimana ini saya bisa buktikan. Kalau orang lain mungkin apa mungkin itu, ya udah apa itu antum lihat aja, saya kerjakan dulu aja. Nah, ini yang terjadi, alhamdulillah ya, walaupun bagaimanapun caranya pokoknya saya nggak pernah tawarin yang lain, tawarnya ikhtiar rumah pro, nggak ada itu ikhtiar apa itu ta'awun, nggak ada itu ikhtiar yang lain, nggak ada, adanya cuma ikhtiar pro. Kalau gabung ya pro, kalau nggak pro nggak usah gabung deh, itu aja, rimpet-rimpetin. sorry. Senjata utama, Pak. Senjata kedua nembak, senjata ketiga nembak gitu, Pak. Siap. Terima kasih, Pak Rusda, motivasinya. Sedikit menambahkan ya, Bu Wulan ya. Tentu tadi ya 10.000 kan sebagai sebuah hal yang untuk menjadi satu gerakan bahwa ketika langsung 300 mungkin jatuhnya akan berat ya. Dan kemudian sebenarnya kalau tadi Bu Wulan dari awal kita ada video juga yang menarik bahwa sebenarnya dengan 10.000 sehari ini seperti halnya kita melangkah 2 kilometer setiap harinya mendekat ke Baitullah. Lalu kemudian istilahnya kalau dengan 10.000 sehari beda dengan 300 per bulan, tentu akan beda, beratnya itu beda. Nah, istilahnya seperti dengan sesuai dengan sebuah hadis, kalau kita mendekat 1 jengkal, maka kita akan Allah akan mendekat kita 1 hasta. Kalau kita mendekat 1 hasta dan seterusnya. Artinya dengan kontinuitas yang kecil dan sebenarnya Allah sangat suka amalan yang kecil tapi rutin. Ya itu sangat disukai oleh Allah. Apalagi ini Yang untuk ke Baitul. kalau Zoom tak tutup nih yang. Nah, kemudian yang berikutnya tentu ya ketika 10.000 sehari, contoh ya, sebenarnya kemarin juga sempat ada pembahasan. Saya ada satu ide bagaimana nanti ke depan memang tidak melalui BSI saja. Insya Allah ke depan nanti akan ke beberapa virtual account bank yang ya macam-macam lah. Nanti ada beberapa virtual account bank ya supaya tadi mempermudah, bukan hanya melalui BSI saja. Kemudian juga dan itu memang kita sedang akan kerjasama dengan payment gateway ya, sebuah payment gateway untuk pembayaran. Dan sempat juga kita mengusulkan bisa nggak Pak kita 10.000 itu ya, 10.000. Cuman yang jadi masalah ya, apakah bersedia ya tadi kena admin lagi gitu kan. Konteksnya jadi kena admin lagi ketika per 10.000. Maka ya sayang banget kalau per 10.000 ya. Jadi ya di situ kita cobalah nanti kita cari solusi lain. Nah, kemudian tadi ketika pun ada tim untuk penarik juga ya mungkin ya kayak di Solo sudah mulai di Sukoharjo. Memang sebelumnya juga mereka sudah terbiasa melakukan jemput bola untuk nabung ke Baitullah di pasar. Karena tadi kalau ngambilnya di rumah 10.000 itu beda sama di pasar. Lebih kecil 10.000 ketika dia masih dagang. Kalau udah nyampe rumah 10.000-nya udah macam-macam bayangannya untuk kebutuhan-kebutuhan rumah yang lain gitu. Tapi ketika 10.000 di pasar ya masih kecil. Nah, memang ada yang jemput-jemput bola. Tapi tentu di program kita tadi kalau di tabungan bank biasa ya tentu ya tidak ada ujroh. Di sini ada ujroh loh. Ya, maka dari itu ya tim penariknya akan lebih semangat lagi untuk narik 10.000 sehari ini. Atau juga yang misalkan supaya lebih mudah ya tadi seperti Pak Rusya sampaikan, siapin bentuk entah itu amplop, entah itu kenceleng, macam-macam ya untuk supaya mereka ya ini Pak siapin dulu nanti setiap bulan baru mempermudah untuk setornya. Itu jadi tadi untuk perharinya mungkin nggak perlu tiap hari dijemput ya, mungkin per bulannya dijemput, tapi tadi setiap apa namanya setiap harinya disiapin kenceleng untuk dimasukkan atau toples juga bisa, silahkan, monggo masing-masing. Begitu Bu Wulan, semoga bisa menjawab. Dan juga Bapak Ibu juga ini saya memberikan satu poin ya bahwa
apakah harus seorang muslim untuk ikut program ini? Tentu tidak juga ya, silahkan. Kita ingin menjadi satu program yang menjadi, oh ternyata syariah ini luar biasa ya gitu ya, dengan niat siar kita bahwa ya kita lebih lebih baik daripada program yang konvensional, program-program yang tadi yang mengandung ribawi segala macam yang di luar sana. Jadi kami persilahkan untuk tadi ya seperti Pak Trian mungkin nanti bisa sharing juga bahwa beliau juga punya teman-teman yang non muslim yang ikut program ini, boleh nggak? Oh boleh sekali gitu. Justru itu sebagai siar kita bahwa ini ada yang lebih baik konsep dari syariah dari kita untuk kesemuanya gitu. Dan juga di Bali saya yakin bisa digunakan untuk ya tadi dana pemakaman di sana begitu besar sekali kebutuhannya. Itu juga bisa digunakan untuk itu Bu Wulan. Ya atau silakan Pak Trian mungkin mau menambahkan singkat aja, mungkin tinggal 2 menit lagi. Ya, oke. Ya, baik Pak Mustafa. Ya, betul sekali tadi apa yang dikatakan Pak Mustafa. Jadi program ini tidak harus ke umat muslim ya. Jadi non muslim pun juga ini sangat sangat bagus sekali ya. Sudah terbukti ya, kemarin saya sharing kepada teman saya yang non muslim, beliau sangat antusias. Bahkan beliau sekarang sudah ini ya Pak Mustafa sharing ke gereja-gereja, menawarkan ke teman-temannya, dan alhamdulillah sharing dari beliau kemarin informasi ke saya dari teman-teman di gerejanya juga sangat positif gitu terhadap program program menabung ini Pak Mustafa, sampai minta dibuatkan flyer, flyer khusus gitu. Seperti itu. Oh Jadi iya belum. intinya teman-teman, insya Allah ini luar biasa ya, bisa bisa masuk ke muslim maupun non muslim ya. Ya itu tadi yang saya alami. Saya punya tim yang non muslim dan sekarang luar biasa juga semangatnya. Ini juga menjadi motivasi ke saya juga, kalau beliau aja semangat apalagi saya gitu. Yang ini memang program ini untuk membantu teman-teman bisa ke Baitullah gitu loh. Kalau beliau aja sebagai non muslim itu sangat-sangat antusias untuk menawarkan teman-temannya di gereja loh ya. Dari gereja ke gereja beliau nawarin program ini loh teman-teman. Ini sangat luar biasa ya. Jadi bagus sekali. Ya, itu mungkin dari saya tambahnya Pak Mustafa. Siap. Dan juga tentu ya buat teman-teman juga, siapa tahu ada apa namanya orang yang kita siarkan ini mungkin punya atau sudah umroh gitu ya. Silakan juga ditawarkan sebagai satu konsep perencanaan pendidikan anak atau perencanaan pensiun. Silakan juga bisa gitu. Seperti itu. Tapi ya tadi niat di awal ketika sudah buat umroh, maka pastikan itu untuk bisa hadir ke Baitullah seperti itu. Jadi pertanyaan yang gabung gaptek itu gimana? Ya, dibantu saja Pak Kiai, Pak Abdul Ghabur, nggih. Jadi dibantu saja oleh kita, ya. Bahkan juga ada beberapa teman yang juga menginspirasikan membuat kayak semacam buku tabungan khusus ya. Saya bukan nggak boleh ya di istilah buku tabungan, buku program ikhtiar umroh. Jadi memang di kolom-kolomnya itu nanti sudah ada rinciannya, kemudian juga ada nilai proteksinya. Ketika sudah 4 bulan berarti proteksinya udah masuk yang 55 juta, 4 bulan itu sudah masuk ke 12,5. Ketika bulan ke-7 mohon maaf ya, bulan ke-4 kalau di Ikhtiar Pro itu udah 17,5. Kalau bulan ke-7 sudah 60 juta. Itu nanti ada tuh kolom-kolomnya. Nanti bisa hubungi kita ya admin ya untuk seperti apa konsepnya, nanti boleh konsultasi yang lebih lanjut. Begitu Bapak Ibu silakan ya. Pak, tadi ada masukan tadi. Itu Boleh Mas. bagus. Kebetulan saya tinggal di Bali. Yang notabene memang non-muslim banyak banget ya, heterogen penduduknya di sini gitu. Boleh tuh apa di-share gitu, flyer atau semacam ini apa namanya ya edukasi secara bukan ikhtiar umrohnya gitu ya. Jadi kalau ya jadi bisa kita bedakan, kalau untuk orang muslim kita pakai ikhtiar umroh misalkan seperti itu. Kalau yang untuk umum mungkin dengan bahasa yang lain lah seperti itu. Tuh yang pertama. Terus ini apa tadi? Aduh lupa. Astagfirullah. Nah, yang kedua gini, kalau misalkan ini apa tadi yang tabungan celengan itu, yang kayak gitu itu belinya di Shopee itu kita koordinir gitu boleh nggak Pak? Hukumnya boleh nggak atau bagaimana ya? Boleh-boleh aja, silakan itu sebagai tools baru untuk mempermudah teman-teman jamaah, silakan. Silakan Bu Len, boleh-boleh aja. Oh iya. Ya. Terus gini, bisa nggak? Jadi gini, kalau kita presentasi, misalkan di pasar gitu, atau di tempat di kaki lima, kadang kita beli apa gitu kan, nggak nyadar kita prospecting gitu lah, gitu. Lalu akhirnya, wih saya minat nih. Nah, bisa nggak kalau dibuatkan semacam
ini apa namanya formulir sementara gitu ya. Jadi untuk kadang begini, orang kalau cuman ngomong aja kadang bisa lupa atau ketika kita follow up lagi dia yang kurang interest. Nah, saat itu ketika kita bawa formulir sementara gitu, Ibu kalau Ibu berminat bisa isi data dulu di sini gitu. Jadi untuk bismillah, kadang orang terpikir kalau udah ngisi data, wah saya harus bayar nih biar ada Ada motivasi Pak Bulan. Ada. lebih serius seperti itu gitu. Iya deh Pak, saya minta itu aja. Terima kasih banyak, Barakallah waktunya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih. Biasa. Itu ide yang keren juga tuh Kak Mustafa, formulir sementara. Itu sudah saya kirimkan itu tinggal di-download ya. Ntar tunggu terkirim. Ntar nanti bisa lewat WA ya atau ke admin juga bisa dikirimkan. Oke, sudah pukul Ya, 21.48 ini. Luar biasa. yes. Udah lumayan malam nih. Baik, silakan Pak Rusda mau dikasih ke siapa door prize-nya untuk 2 orang saja malam ini. Tadi nih kayaknya yang apa banyak pertanyaan nih dari Bali nih harus Wis. dapat apresiasi nih biar semangat. Halo, Sri Wulandari. Masya Allah. Bulan dapat Barakallah. Dapat apa nih Pak? Saya kan terlambat tadi. Soalnya saya ada Zoom juga tadi, terus masih ada, makanya saya ke sini ya, gitu. siap. Nanti ada rekaman Zoom-nya juga ada di YouTube ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk follow buat subscribe ya channel Kis Bedai Official ya. Subscribe ya untuk ya, mendukung siar kita juga. Ya, Bu Wulan Pak, dapat serial registrasi senilai 50.000. Jadi nanti untuk penambahan mitra baru dipotong 50.000. Seperti itu, Bu Wulan. oke, terima kasih. Ini Sama. kalau Zoom-nya siang hari gitu boleh Pak? Request Zoom siang hari gitu. Boleh sekali. Silakan minta ke teman-teman ya atau ke timnya untuk siar atau Zoom di siang hari. Mau hari apa, jam berapa, silakan nanti koordinasi dengan teman-teman yang lain ataupun tim Bu Wulan. Bu Wulan timnya Pak Rusda kalau nggak salah ya. Tim Iya, dari apa komunitas apa Go Bisnis Digital. GoBidi ya GoBidi. Ya, Oh, ya mantap. Ini dengan Pak Kiai Abdul Gofur sama Coach Supeno ya kalau tidak salah ya. oke, oke. Ya. Oke, terima Kemarin kasih. kita ketemu Madiun juga. Dan Madiun insya Allah juga apa rencana mau ketemu dengan Bupati Madiunnya insya Allah. Weh, Kemarin masih. hasil pertemuannya. Wah, dahsyat pokoknya kemarin dari Madiun. Luar biasa nih Pak Rusda, Pak Agus ya. Pak D. Agus. Oke, satu lagi Pak Rusda. Apa tadi yang tanya tadi ya? Yang lain. Zulaikha, Mbak. Boleh itu, boleh. Bu Eha Juleha masih hadir? Masih ada? Sudah bergabung atau belum? Kalau Bu Wulan kan sudah ya. Besok acara Madiun sampai Jumat. Masya Allah nih Pak Rusda, Pak Agus nih. Mantap, dahsyat. Ya, jadi door prize buat Bu Eha Zulaiha ya. Nanti bisa hubungi Oke, ke undangnya ya. jadi harus segera klaim ya sampai 3 hari maksimal ya. Begitu Bapak Ibu. Silakan Pak Rusda ada penutup kata-kata Oke, hari ini. ya. Kata hari ini. Yang pasti teman-teman semuanya ya sekali lagi kita berada pada sebuah kendaraan Ferrari ya ta. Sopirnya ini sudah pengalaman, sudah menjuarai semua rally. Jadi kita tinggal mau numpang aja apa tidak gitu loh. Sekali lagi ini yang kita harus segera pikirkan, jangan perlu banyak berpikir, tindakan, action terlebih dahulu. Insya Allah apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan, knowing is nothing, applying what you know is everything. Itu katanya Pak Tova ya. Pak Tova versi Cina, katanya Bruce Lee. Nah itu ya selalu dikutip sama Pak Tova ya. Nah ini knowing is nothing, applying what you know is everything. Tahu itu tidak akan membuat arti, tetapi mempraktekkan yang kita tahu, mengeksekan yang tahu, ini akan merubah segala-galanya. Masya Ini yang Allah. harus kita selalu kita gunakan dan benar-benar insya Allah akan merubah segala-galanya. Hari ini kita putuskan kalau nggak percaya sudah 2 tahun tunggu aja, sekarang nggak usah gabung 2,5 tahun lagi, lihat aja nanti yang teman-teman yang sudah gabung sekarang seperti apa. Oke, seperti itu. Sukses selalu teman-teman semua, jangan putus semangat, jangan pernah menyerah.
pastikan perjuangan ini untuk orang-orang yang kita cintai, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, dan juga untuk orang tua kita. Salam sukses, mulia, masuk surga. Amin. Nah, sekarang Nggak usah ada kata-kata lagi dari saya. Udah keren sekali, Masya Allah. Ya, Bu Eha, segera hubungi pengundang Anda. Silakan Pak Trian ditutup. ya, oke, baik. Terima kasih Sampai jumpa di Zoom Pak berikutnya. Mustafa. Terima kasih buat hari ini Pak Rusda. Terima kasih Pak Yose dan terima kasih buat Betul. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi di Zoom malam hari ini. Ya, sebelum kita tutup Zoom malam hari ini, kita akan tutup dengan doa kafiyatul penutup majelis. Kita bersama-sama ya. Ya. Doa penutup majelis ya. Kita subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa malam hari ini, banyak inspirasi, motivasi yang sangat luar biasa malam hari ini. Dan pastikan Bapak Ibu, hari Jumat, hari Rabu, hari Minggu jam 20, pastikan Bapak Ibu hadir, dan pastikan juga menghadirkan tim dan undangan Bapak Ibu, supaya mendapatkan hari ini pencerahan dan ilmu-ilmu yang menurut saya sangat luar biasa untuk membangun program Mityar Umroh Bapak Ibu masing-masing untuk membantu banyak teman-teman kita segera ke Baitullah. Ya, terima kasih dari saya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, dahsyat hostnya, dahsyat pematerinya, dahsyat semua yang hadir dan Pak Rusda, mana Pak Rusda tadi ini? Udah keluar ya? capek Pak, ya habis siar udah pulang, sempat bersih-bersih. Silakan Pak Panji. Iya. Ya, kita doakan juga Pak Panji dalam kondisi kurang sehat ya. Semoga sehat Pak Panji. Ya, lekas sembuh, syafakallah Mas Panji. Sehat. Ya, lekas sembuh Mas Panji, lekas sembuh. Iya, infonya beliau sakit pencernaan, Pak. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Semoga kita doakan segera fit kembali ya Pak Panji ya. Kalau tidak Gimana Pak Mustafa? Kayaknya mungkin Pak Panji lagi kondisi nggak enak badan nih. iya, kayak tadi juga sempat pas Pak Trian minta Kita ini ya, minta nih kita putar video saja terakhir. Sholah ya, Atiyah ini kayaknya bagus juga nih sebelum kita close. ya. Terima kasih Mas Panji. Ini buat teman-teman yang belum lihat ini video Video inspirasi Kis Berdaya ya. Kisberdaya. Silakan yang mau ada kegiatan juga boleh untuk ini ya. Live dari langsung. Siapakah insinyur Pak Atiyah ini? Mengapa kematian beliau biru dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Mitghamir, Provinsi Dakohliyah, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat, kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua.
dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Insya Allah. Atau Pak izin live, Bapak dan Ibu. Siap, Bapak Ibu. Sampai jumpa di Zoom berikutnya hari Jumat dan hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.